Apa kabar para pemirsa? Saat nonton Mister kini Anda tak mengikuti Warta Berita PTS. Taiwan di tahun ini tidak menghadapi hantaman taifun apapun. Hal ini turut menyebabkan kondisi ketersediaan air di waduk menurun, bahkan mencatat jumlah terendah dalam sejarah. Usai rapat pembahasan tim antisipasi kekeringan, Kementerian Ekonomi memutuskan pertanggal 14 Oktober kawasan Taoyuan, Hsinchu, Miaoli, dan Taichung akan diberlakukan pembatasan penggunaan air di malam hari. Seiring dengan jarangnya taifun di tahun ini, Taiwan hadapi kondisi krisis air. Biro Sumber Air memutuskan pertanggal 14 Oktober untuk kawasan Taoyuan, Hsinchu, Miaoli, dan Taichung, kondisi jumlah air berubah menjadi level kuning dan akan memulai pembatasan penyediaan air level 1. Selain itu, untuk lingkungan sekolah dan kawasan industri akan memperketat penghematan air mandiri hingga 5%. Persentase penyimpanan air di Waduk Feizui hanya tersisa 48%, Waduk Ximen 44%, Waduk Chengwon 34%. Total 13 waduk di seluruh Taiwan menunjukkan penurunan jumlah air. Di antaranya untuk wilayah utara Taiwan, jumlah ketersediaan air di Waduk Feizui mencatat angka terendah dalam 17 tahun terakhir. Dipengaruhi oleh cuaca yang ekstrim, curah hujan pada musim penghujan yang biasanya jatuh pada bulan Mei hingga Oktober, untuk tahun ini hanya setengah dari tahun lalu. Merujuk pada perakiraan CWB, masih akan ada peluang hujan dengan kapasitas normal di bulan Oktober dan November, dan akan berkurang di bulan Desember. Sementara untuk bulan Januari hingga Maret, karena dipengaruhi oleh fase El Nino, maka curah hujan di musim semi juga akan menurun, sehingga turut mengakibatkan banyak ketidakpastian. Kondisi pandemi COVID-19 di dunia masih terus memanas. Belakangan ini, Taiwan juga kerap menemukan kasus positif yang berasal dari luar negeri. Sementara kasus positif yang terdiagnosis setelah keluar dari Taiwan kini bertambah 4 kasus. Namun untungnya, tes uji terhadap mereka yang sempat berinteraksi dengan 3 kasus positif tersebut hasilnya adalah negatif, sehingga kondisi komunitas dalam negeri masih terbilang aman. Belakangan ini Taiwan mendapat laporan dari instansi kesehatan resmi Jepang dan Perancis bahwa warga yang keluar dari Taiwan ke Jepang dan Perancis terdiagnosis positif, terdiri dari 3 di Jepang dan 1 di Perancis. Namun hingga saat ini, usai uji tes terhadap orang yang sempat berinteraksi, hasilnya negatif. Ini menunjukkan kondisi komunitas Taiwan aman. 他的任何接触者都没有带病毒，也没有产生抗体，我们实在找不到我们社区里面什么地方有问题。 Berlandaskan pertimbangan kemanusiaan, JCC akan memperlonggar pemeriksaan dan karantina mandiri, pengajuan upacara pemakaman atau kunjungan menjenguk. Pengajuan izin harus tidak memiliki gejala, tes uji negatif selama 1 hingga 4 hari, hasil tes juga harus disertakan dalam kurun waktu 2 hari. Saat memasuki hari kelima, jika hasil uji tes masih negatif, maka diizinkan keluar dalam kurun waktu 3 hari. 好，那进来我们看这样的制度也是比较稳定，那也还是仍然有这样的一个奔丧跟探病的需求。 Saat ini pihak JCC mengumumkan akan mengubah status Sri Lanka dari daftar negara risiko rendah menjadi menengah, dan Malaysia dihapus dari daftar negara berisiko menengah. Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Namun merujuk pada data statistik dari MHW, di Taiwan sendiri generasi berusia 15 hingga 19 tahun, persentase kasus bunuh diri meningkat selama 6 tahun berturut, dan tahun lalu mencatat rekor terbanyak. Permainan internet bersifat pemerasan yang kini tengah menjadi tren dunia, Blue Whale Challenge menggunakan cara memancing anak muda untuk menyiksa diri sendiri. Merujuk pada data statistik MHW, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, jumlah kasus bunuh diri pada anak muda semakin meningkat, bahkan mencatat rekor tertinggi. Tahun lalu ada 4.905 kasus upaya bunuh diri anak muda yang dilaporkan, dan ada 257 yang meninggal. 孩子可能会透过网络来处理自己的情绪。那如果网友给了不正确的反应，你干脆去死算了。那像这样的说法，其实就会常常是压倒骆驼的一根稻草。 Yayasan Kehidupan di Taoyuan tersebut menyebutkan merujuk pada jajak pendapat terhadap 5 SMP di Taoyuan, ada sepertiga dari total pelajar yang memiliki gejala depresi. Mayoritas berkonsultasi berkenaan tentang emosi mental, diikuti dengan masalah keluarga dan hubungan antar sesama manusia. Yayasan tersebut juga menganggap bahwa meskipun dari data terlihat jika generasi muda memiliki resiko yang tinggi, namun juga terlihat ada generasi muda yang bersedia menggunakan sarana bantuan digital yang positif, memindahkan permainan game mereka hingga ke sekolah, memainkan peran layaknya kenyataan dunia, menyelipkan pendidikan manajemen emosi, selain mampu membaurkan pengetahuan kesehatan mental, juga memadukan sumber pemberi bantuan penanganan. Para pemirsa, berikut yang kita saksikan seni ukiran pasir di Tiongkok dan Sua lagi di pekan depan. Sampai jumpa.